Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Project dan hari ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yaitu Pak Abdul. Makasih ya Pak Abdul untuk meluangkan waktunya untuk kami menanyai mengenai proyek kami yang bertemakan rekayasa teknologi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 12-2 dengan saya Karolin Mulani dan teman saya Rizky Afifanaya Ramir dan saya Ferdi Iwansyah. Saya Panda Potan. Dan teman kami satunya lagi Auladina tidak berkehadiran pada saat. Nah, untuk pertanyaan pertama kami menanyakan untuk Pak Abdul yang akan ditanyakan oleh Panda Potan. Jadi Pak Abdul, pertanyaan yang pertama, Bapak pernah gak sih kayak ngebuat sebuah rekayasa teknologi? Ya, untuk membuat secara langsung pribadi belum pernah, tapi saya membuat di tugas praktek anak-anak SMK dan SMA juga nanti akan ada, yaitu membuat seperti halnya sensor tong sampah bisa atau mesin sensor cuci tangan. Cuci tangan itu kadang-kadang kalau di mall kan kita lihat pegang buat sensor itu akan keluar airnya atau anginnya, ya seperti itu. Oke, Pak Abdul itu berarti jawabannya pernah nggak Pak ya? Pernah. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak Abdul, apa yang membuat Bapak memutuskan untuk membuat sebuah alat berbasis sensor? Alat berbasis sensor ini kalau menurut Pak Ajis ini terkenalnya gara-gara COVID kemarin. Ya. Sebenarnya ini alatnya udah lama, cuma setelah COVID kan sekarang kita nggak boleh megang tombol, ya kan? Karena sifatnya umum, kayak sekarang ke tempat parkir pun masih meninggalkan sensor. Sebenarnya sensor itu cara kerjanya hampir seperti tombol, memang hampir seperti sakral. Ya, ketika sensor itu mengenai tangan kita atau hawa panas tubuh kita, dia akan langsung bergerak. Sensor itu akan langsung bergerak dan memberikan sinyal atau perintah kepada Arduino-nya itu sendiri. Berarti awalnya karena zaman COVID yang Ditenarkannya. Ya. Nah, untuk teknologi sensor ini tidak lama, cuman tenarnya itu semenjak ada COVID sampai ke bagian wastafel dan sebagainya kan sekarang saat COVID itu mulai banyak. Kalau kamu main ke mall-mall yang agak bagus gede itu bahkan untuk air kerannya pun pakai sensor. Oke, saya mau menanyakan pendapat Bapak, bagaimana sih peran dispenser sabun otomatis yang pengen Bapak buat dan juga yang kami buat di lingkungan sekolah? Menurut Bapak tuh seperti apa Pak? Sangat bagus ya, sangat baik sekali karena ini adalah teknologi rekayasa awal ya yang dipelajari dan dibuat oleh para siswa. Bapak sangat mendukung karena buat motivasi siswa-siswa yang lain. Kan ada beberapa siswa yang nggak tertarik dengan bagian dari robotik. Sebenarnya sensor ini masuknya bagian dari komponen robotik ya. Mungkin dia nggak tahu atau nggak kenal dengan ada penciptaan alat ini, dia jadi tahu ternyata nggak pakai tombol kamu buat alat apa? Sabun otomatis. Ketika kamu tangan seperti ini langsung sabunnya keluar kan, nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti jadi ada daya tarik buat yang lain, buat rekan-rekan yang lain dan meminati masuk ke ekskul kayak jurnalis atau robotik dan sebagainya. Nah, saya mau tanya kalau menurut Bapak ada nggak sih Pak keuntungan dan kekurangan dari produk alat sabun cuci otomatis ini sendiri? Masalah Keuntungan keuntungan. Kalau keuntungannya, nah itu tadi keuntungannya anak ini dapat pengetahuan baru atau dapat tantangan baru, dapat penemuan baru ya dengan membuat alat otomatis dengan sensor cuci tangan otomatis, ya itu anak itu jadi tahu pengetahuannya, tahu ilmunya dan sebagainya. Nah, untuk kerugiannya ya biasanya otomatis ya ini menggunakan sensor aja atau pakai Arduino. Sensor aja ya sederhana ya. Kalau untuk kerugiannya saya rasa tidak ada, tidak terlalu besar. Kecuali kalau dia pakai Arduino kan harganya juga lumayan mahal karena mungkin keberatan di harganya aja itu. Tapi kalau hanya sensor saja dengan pakai baterai dan sebagainya itu sangat murah ya. Dan nggak ada, Bapak nggak ada kerugian. Malah ini dulu.
Nah, kalau tadi saya nanya program kelompokan itu kalau dari Bapak sendiri, apa sih saran dari Bapak untuk buat kami untuk kami meningkatkan desain atau fungsi dari dispenser sabun cuci otomatis yang kami buat? Kalau menurut Pak Ajis ya dibuat bukan hanya dari segi teknologi ya, tapi dari segi desain ya, karena teknologi ini teknologi yang sudah lama, tapi kita perkenalkan kembali dengan desain yang lebih menarik. Itu ya kayak contoh gini aja, TV dari dulu kan udah ada ya, TV ya, cuma kan semakin kesini desainnya semakin menarik. Itulah PR buat kalian gimana cara nanti buat bikin mesin cuci tangan sabun otomatis yang tampilannya menarik dan kalau bisa punya nilai jual Ya. gitu. Itu. Oke, jadi terakhir itu pertanyaannya tentang bagaimana penilaian Bapak terhadap produk kami yang membuat sabun otomatis ini, mungkin secara keseluruhannya. Kalau menurut Pak Ajis untuk kelompok kelompok 5 ya, walaupun Pak Ajis belum lihat hasil karyanya, baru rancangan doang dan rencana aja, dari pemikirannya itu sudah sangat baik dan kalian juga sudah bisa menceritakan alatnya seperti apa. Ya menurut saya kelompok ini baik, is the best. Oke, terima kasih Kak Ajis untuk meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin segitu aja dari video wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.